Di rumah sakit ini, orang yang meninggal justru dibuat untuk taruhan uang. Mereka akan bertaruh uang untuk menebak kapan seseorang akan meninggal. Jika ia meninggal dalam waktu 1 bulan, pihak yang mengelola taruhan dapat memenangkan uang tersebut. Namun jika dia meninggal antara 1 hingga 6 bulan, orang yang memasang taruhan akan mendapatkan uangnya. Dan yang lebih mengejutkan, praktik ini adalah hal yang biasa bagi mereka. Warga di seluruh kota berjudi atas kematian tetangga mereka, bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Dan beberapa dokter juga pernah ikut terlibat. Melihat berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan dari permainan itu, tapi akhirnya polisi mulai menyelidikinya dan permainan tersebut pun dihentikan. Dan yang lebih nekat, pria ini pernah menelan ribuan koin di perutnya, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Koin-koin tersebut beratnya hampir setara bola bowling dan bahkan para dokter membuat lubang kecil di perutnya, lalu mengeluarkan koin-koin tersebut satu persatu dengan tangan, menumpuknya di samping meja operasi. Namun belum sampai situ, masih ada lebih banyak koin yang tersangkut di tenggorokannya, sehingga dokter harus memasukkan tabung untuk menemukannya. Setelah seluruh koin berhasil dikeluarkan, mereka menutup kembali perut pria itu, dan ajaibnya dia berhasil selamat. Dan kalau masa kecilmu kurang bahagia, kamu bisa mencontoh pria ini. Ia menancapkan balok kayu ke tanah, lalu meletakkan palang kayu di atasnya untuk membentuk rel. Kemudian ia merendam kayu lapis hingga lunak, dan membengkokkannya mengikuti tikungan hingga membentuk jalur melingkar yang sepanjang 300 kaki di halaman belakang rumahnya. Lalu dia menambahkan kereta kecil bertenaga listrik dan 2 baterai sepeda motor. Karena saat masih kecil, dia pernah meminta pada ayahnya untuk membangunkan monorel. Tetapi permintaan itu ditolak. Beberapa dekade kemudian, dia membeli rumah dengan halaman yang cukup luas, dan istrinya pun setuju, asalkan ia boleh memelihara seekor anjing. Jadi setelah 5 tahun membangun, akhirnya dia bisa menaiki kereta impiannya sendiri.